A few moments later. Okay, okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video aku. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Ainun Mardiah, kelas 4B Universitas Singapura Baksa Karawang. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi final proyek literasi digital saya yang berjudul Cyberbullying dan Kekerasan Online. Di era yang serba digital ini, internet tuh udah jadi makanan keseharian kita kan. Tapi sayangnya gak semua internet itu punya dampak baik atau sisi positifnya. Ada juga sisi buruk atau sisi gelapnya dari internet itu sendiri yang kita udah banyak dengar kasusnya di mana-mana, kayak cyberbullying atau kekerasan sosial kayak gitu. Dan kasus kayak gitu kita nggak cuman di media sosial yang kita tahu aja, banyak banget kayak di Instagram komentar jahat gitu, terus di forum atau Discord, buat di game online juga kayak teman-teman yang sering dapat kata-kata kasar, kata-kata yang kurang pantas didengar dan diterima di banyak tempat di media sosial. Di video ini kita akan kupas tuntas tentang apa sih cyberbullying itu, apa sih kekerasan online itu, apa aja dampaknya dan gimana cara menghadapinya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng dan tonton sampai akhir ya. Kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di komentar di bawah. Sebelum kita masuk ke materi, ada loh tujuan dari pembelajaran tentang cyberbullying dan kekerasan online. Yang pertama, sudah dipastikan kita tahu apa itu definisi dari cyberbullying dan kekerasan online itu sendiri. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan online. Lalu, kita bisa mengetahui apa saja dampak cyberbullying dan kekerasan online itu. Yang terakhir, kita bisa mengetahui dan bisa mencegah cyberbullying dan kekerasan online sendiri. Jadi kita nggak cuma bisa ngadepinnya, tapi kita bisa mencegah sebelum hal itu terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama kita bahas ya cyberbullying. Di sini cyberbullying itu suatu bentuk perundungan yang dilakukan lewat media digital kayak media sosial, pesan instan, email, dimana saja selama pelakunya itu bisa mengganggu. Dan pelaku cyberbullying ini sendiri itu biasanya punya tujuan kayak nyakitin, mengancam, dan mempermalukan korban. Yang berikutnya kita bahas itu definisi dari kekerasan online. Kekerasan online itu sendiri yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital kayak penyebaran konten yang ujaran kebencian, pornografi, atau ancaman, dan masih banyak bentuk lainnya. Pelaku ini sendiri biasanya punya tujuan kayak menyebarin kebencian, nakut-nakutin, atau mengintimidasi korban. Intinya sampai korban ini tunduk dan gak mau buat
ganggu lagi atau bahkan sampai menarik diri dari media sosial. Nah, berikutnya kita masuk ke materi bentuk-bentuk cyberbullying dan kekerasan sosial. Cyberbullying dan kekerasan sosial itu bisa dilakukan dengan berbagai bentuk modus-modus untuk mengganggu si korban. Yang pertama ada penyerangan verbal, ada penyebaran konten negatif juga, pemblokiran dan pengucilan, pelecehan seksual atau pelecehan verbal karena di online, dan yang terakhir ada ujaran kebencian. Yang pertama penyerangan verbal, pelaku ini sendiri bakal ngirimin pesan yang bersifat menghina, mengejek, memfitnah, yang like, komen. Terus yang kedua kita bakal bahas tentang penyebaran konten negatif. Jadi pelaku cyberbullying ini bakal nyebarin konten negatif si korban berupa foto, video tentang kehidupan korban, keseharian korban yang bisa menyinggung dan mempermalukan si korban itu sendiri. Yang ketiga ada pemblokiran dan pengucilan. Pelaku ini sendiri bakal ngeblokir atau ngucilin korban dari media sosial atau platform digital lainnya. Jadi itu tuh kayak si pelaku ini bakal mungkin terus mengganggu, terus kayak sebelumnya kayak yang tadi menghina, mengejek itu sampai ngeblokir, sampai ngucilin, sampai titik dimana si korban ini sendiri yang mungkin menjauhkan diri dari media sosial. Berikutnya ada pelecehan seksual atau pelecehan verbal, yaitu dimana pelaku cyberbullying akan mengirim pesan atau konten yang bersifat pelecehan seksual kepada korban. Dan berikutnya ada penyebaran ujaran kebencian, yaitu dimana pelaku cyberbullying akan menyebarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada korban seperti berdasarkan ras, agama, atau gender mereka. Berikutnya kita bahas materi tentang dampak cyberbullying dan kekerasan online itu sendiri. Cyberbullying dan kekerasan online dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, kayak kesedihan, kemarahan, kecemasan, penurunan harga diri, kepercayaan diri, gangguan tidur, pola makan juga, terus sulitnya berkonsentrasi dan belajar, sulit fokus lah mungkin ya. Terus perilaku yang lebih agresif dan antisosial, dan berpikiran untuk bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Jadi dari bentuk yang tadi sudah saya sampaikan, bentuk-bentuk cyberbullying yang tadi sudah saya singgung, saya akan membahas lebih dalam sedikit tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi kayak adanya penggunaan bahasa yang kasar, kata-kata yang kurang pantas, ngerendahin secara online kayak di media maya atau medsos, media sosial gitu. Dan tentang peran-peran platform digital dalam pencegahan kejadian ini, bentuk-bentuk ini. Yang pertama kita bahas tuh ada penghinaan. Jadi di penghinaan ini si pelaku bakal nyerang kehormatan atau
nama baik seseorang pelaku korban dengan yang pertama nuduh suatu hal yang si korban sebenarnya nggak lakuin, cuman karena si pelaku ini nggak mau, mungkin dia tuh salah sendiri, nggak mau kalau dia yang salah, jadi dia nyerang korban sebagai seolah-olah si korban itu pelaku. Terus ada juga niatnya tuh kayak biar orang-orang tahu, biar orang-orang tuh kayak dia loh yang ngelakuin, bukan gua gitu mungkin. Dan dari penghinaan ini tuh sendiri ada loh undang-undang yang ngebahas, yaitu di pasal 310 ayat 1 KUHP tentang ancaman hukuman maksimal 9 bulan atau dengan denda maksimal 4.500.000, yang bunyinya tuh bukan merupakan pencemaran termasuk yang tertulis jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Berikutnya kita bahas di penistaan. Jadi di penistaan itu si pelaku ini bakal nyerang kehormatan dan nama baik si korban dengan yang pertama nuduh juga. Terus dia tuh bedanya ada tulisan dan gambar yang sebenarnya gak relate sama si korban, cuman ya si pelaku itu lagi-lagi buat ngejatohin bahasanya. Dan ada juga dia di pasal 310 ayat 2 KUHP yang ancamannya tuh maksimal 1 tahun 4 bulan atau dengan denda maksimal 4.500.000. Dan yang berikutnya itu fitnah. Pelaku itu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang korban dengan kayak tadi menuduhkan atau yang gak si korban lakuin. Terus tuh dengan tulisan dan gambar juga, tapi si penyerang gak ada bukti buat pernyataannya. Jadi kayak ya tadi fitnah, kalian tahu fitnah kan? Itu tuh kayak kita ngasih sesuatu ke orang, kita ngejelekin, tapi kita gak punya bukti fakta, gak punya yang bukti konkret buat kita ngejatuhin. Jadi kayak semacam hoax buat menjatuhkan orang. Gak boleh ya. Terus berikutnya ada perundungan. Perundungan ialah pengulangan tindakan negatif untuk mengganggu atau menyakiti individu. Dan sebenarnya penting buat dilaporin, dan untuk menangani kasus ini tuh sebenarnya terbilang penting loh. Jadi buat kalian korban atau apa, gak apa-apa, laporin aja. Nah, tadi kan sudah bentuk-bentuk dampak juga udah dikasih sedikit. Sekarang kita sedikit lagi mendalami tentang dampak dari cyberbullying ini sendiri. Yang pertama ada dampak psikologis. Si korban tuh bakal ngerasa stres, depresi, kecemasan atau anxiety. Terus ada juga potensi dampaknya tuh jangka panjang. Jadi gak cuman dalam satu fase setelah kejadian itu doang, tapi dampaknya tuh yang bisa mempengaruhi
mental dan psikologi si korban itu ke depannya. Mungkin kayak trauma gitu ke depannya. Terus dari dampak sosial, si korban tuh terisolasi atau mengisolasi diri dari sosial, mengisolasi diri dari sekitarnya, dan juga gangguan hubungan personal. Jadi dia tuh kayak yang susah cari teman, susah buat berkomunikasi, susah buat banyak hal. Dan ada dampak jangka panjang dari cyberbullying pada korban itu sendiri. Yang pertama tuh ada dampak dari mentalnya. Dia tuh kayak kesel, malu, merasa dirinya tuh bodoh, dan bahkan marah-marah terus, sensitif, segala hal. Berikutnya ada dampak di emosional. Dia tuh kehilangan minat sama hal-hal yang dia sukain dari lama. Kayak yang dulunya suka gambar jadi nggak suka gambar, yang dulunya cita-citanya ini terus ganti atau bahkan nggak punya. Who knows? Terus berikutnya tuh ada dampak fisik. Dia tuh kayak lelah, kurang tidur, tapi bukan yang parah, tapi juga mengganggu, atau bisa mengalami gejala kayak sakit perut, sakit kepala, mual, segala macam hal lah ya, pokoknya yang dia rasain. Itu tuh termasuk dampak-dampak dari cyberbullying yang dia alami. Jadi dampaknya tuh beneran gak yang cuman saat itu doang. Dampaknya tuh bisa ke depannya dan ke depannya sampai gak tahu kapan. Berikutnya kita bahas kekerasan sosial. Ada beberapa bentuk dari kekerasan sosial itu sendiri. Yang pertama, hate speech atau kekerasan online yang berupa ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini itu tujuannya tuh kayak ke individu atau kelompok yang menjelekkan, membedakan lewat ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual atau kayak pornografi gitu. Terus ujian kebencian ini juga dapat berdampak menimbulkan rasa takut, terintimidasi, dan terisolasi bagi si korbannya itu sendiri. A few moments later. Juga. Jadi intimidasi online itu bentuk kekerasan online yang berupa ancaman atau tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakutin korban. Intimidasi online juga dapat dilakukan dengan cara kayak mengirim pesan ancaman, menyebarkan rumor, menyebarkan foto atau video yang malu-maluin dan menyinggung kehidupan si korban. Di sini ada contohnya ya, kayak kirim pesan yang sedikit mengganggu. Emang mengganggu karena ya gak kenal, gak ada urusan apa-apa, tiba-tiba ngirim pesan yang kayak siapa sih? Terus berikutnya ada tentang ancaman dan penyebaran konten kekerasan. Jadi ancaman dan penyebaran konten kekerasan itu suatu bentuk kekerasan online yang berupa ancaman untuk melakukan kekerasan atau penyebaran konten kekerasan.
Ancaman kekerasan dapat berupa ancaman untuk melukai, membunuh, atau menculik korban. Gak tahu itu bakal kejadian atau enggak, tapi kan serem ya. Dan penyebaran konten kekerasan juga dapat berupa foto atau video kekerasan atau konten yang mempromosikan kekerasan. Jadi mungkin semacam pornografi, tapi ini lebih ke jahat, yang tahu gak sih, psikopat. Nah gitu. Yang bergambarkannya tuh bukan yang kotor atau gimana, tapi justru yang bikin orang takut sama kepentingan nyawanya sendiri. Sebelum masuk ke materi berikutnya, di sini ada tentang dampak kekerasan online. Yang pertama tuh ada dari terhadap individu dan terhadap masyarakatnya ya. Terhadap individu sendiri itu ada trauma psikologis dan potensi ancaman terhadap keamanan fisik. Jadi intinya si korban itu dibuat dia nggak nyaman banget deh sama psikologis yang berdampak setelah kejadian itu, dan dia juga jadi nggak nyaman sama lingkungannya juga. Berikutnya dampak kekerasan online terhadap masyarakat, yaitu yang pertama pergeseran budaya dan nilai dan peran media dalam membentuk opini publik. Jadi seakan si korban tuh selalu merasa diasingkan oleh masyarakat sekitarnya, walau emang ya udah bukan dia gitu, tapi karena setelah kejadian itu dia selalu merasa diasingin, selalu merasa gue nggak pantas, selalu ngerasa gue nggak seharusnya di sini Kin. Nah, dari tadi kita bahas soal pengertian, dampak, bentuk-bentuknya juga kan. Sekarang kita sedikit lebih tenang deh. Kita bahas gimana sih mencegah hal-hal itu terjadi. Karena tadi kita bahasnya kekerasan online, kita bahas tentang cara mencegah kekerasan online. Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan online itu sendiri. Yang pertama, kita tingkatin kesadaran tentang bentuk-bentuk kekerasan online dengan mengajari anak dan remaja tentang cara menggunakan media digital dengan aman. Jadi gak cuman ngebatasin, tapi kita juga ngedidik biar mereka tuh gak ngelakuin hal yang sama kayak pelaku-pelaku, biar gak terjadi kesekian kalinya juga. Terus kita dukung lingkungan yang positif dan inklusif. Jadi gak cuman buat ngebatasin dan ngedidik, tapi kita juga harus membangun lingkungan yang aman, yang gak bakal deh kemungkinan itu tuh terjadi. Terus ada juga dengan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja saat menggunakan media digital. Sama kayak yang di atas tadi, yang tadi udah disebutin, itu tuh gak cuman tentang membangun lingkungan doang ya, tapi juga kita mengedukasi, mengawasi gimana sih anak-anak atau remaja zaman sekarang tuh berkecimpung di media internet, media sosial. Gimana cara mereka berinteraksi di luar sana, dalam berinternet, dalam di dunia mereka yang seperti itu, begitu. Berikutnya ada
materi tentang penanganan kekerasan online. Jadi, jika kalian itu kenal atau jadi korban kekerasan online, ada loh beberapa hal yang dapat kalian lakuin untuk nanganin sendiri mungkin, atau mencegah biar gak mungkin dong kalian juga jadi pelaku kan. Yang pertama, simpan bukti-bukti kekerasan online kayak pesan, foto, video, pesan suara dan sebagainya. Yang ini ganggu banget loh. Ini tuh kayak gak pantas loh sebenarnya. Simpen aja. Siapa tahu pas dilaporin kalian ditanyain. Ya. Terus laporin juga kekerasan ini ke pihak yang berwenang, kayak polisi, Komnas HAM atau Komnas Perempuan yang ngebahas dan mau melindungi kalian para korban. Kayak mungkin kalau di kampus tuh PPKS ya. Itu. Terus dukung korban untuk mendapatkan bantuan profesional seperti konseling atau terapi. Jadi kita nggak cuman buat diri kita sendiri, tapi kita juga bisa membantu orang lain untuk menangani kasusnya dia. Entah dia korban dari cyberbullying atau entah dia dari korban kekerasan sosial. Kan sama aja dampaknya ya. Nah, kita tuh harusnya sebagai orang yang kenal atau bahkan mungkin kalian yang mengalami, kita tuh ya harus ngedengerin orang yang jadi korban. Atau buat kalian korban tuh jangan sungkan buat cerita ke orang-orang yang emang ahli di bidangnya untuk mendengarkan kalian, kayak psikolog atau buat terapi psikologis gitulah ya. Sedikit mengulang materi tentang cara mencegah cyberbullying dan kekerasan online. Jadi tadi kan udah dibahas ya, gimana cara mencegah, gimana cara menangani. Sama guys. Jadi ya itu, pertama kita tingkatin kesadaran kita sendiri tentang pengertiannya, bentuk-bentuknya, dampaknya, biar gak kejadian lagi. Yang kedua, kita edukasikan, kita ajarin anak-anak dan remaja sekarang tentang gimana sih menggunakan media digital tuh aman, biar nggak ada yang kejadian lagi, biar nggak jadi pelaku atau mungkin yang nggak jadi korban, biar lebih aware sama peringatan bentuk-bentuk yang ada kemungkinan nih gitu, biar kita nggak beneran jadi korbannya tuh. Mendukung lingkungan yang positif dan inklusif. Selain mendukung, kita juga harus membangun lingkungan kita sendiri biar lebih positif atau inklusif. Jadi nggak cuman ngajarin, nggak cuman ngawasin, tapi dari kita sendiri juga harus membentuk dan membangun lingkungan kita sendiri biar nggak ada yang kejadian lagi yang kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan remaja saat menggunakan media digital. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah cyberbullying dan kekerasan online adalah masalah serius
yang dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi si korban. Kayak yang tadi kita sudah sebut dampak-dampaknya ya. Itu agak emang nakutin gitu buat korban menjalani kehidupan ke depannya. Terus penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang cyberbullying dan kekerasan online serta mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya yang tadi udah disebutin gitu.